pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bonehau, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bonehau, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu pegawai staf yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Bonehau yang boleh hadir pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini seperti yang telah kita rencanakan bersama, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan sebuah kegiatan modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Dan sebentar kita akan berdiskusi untuk mengidentifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita gunakan untuk mendukung segala kegiatan atau program yang ada di sekolah kita demi kemajuan SMA Negeri 1 Bonehau. Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta anak sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, sebelum kita lebih lanjut untuk berdiskusi, untuk menyampaikan materi saya sebelumnya, saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bonehau untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai pembukaan di dalam kegiatan ini. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sukses untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf yang sama-sama berbahagia dan teristimewa, siswa-siswi yang hadir pada hari ini yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kumpul di tempat ini dalam kegiatan salah satu tahapan program Guru Penggerak Angkatan 7. Pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama berdiskusi insyaallah sebentar, dan saya tak lupa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat-syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan tak lupa kita melantungkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah saya sangat merespon dan sangat mendukung penuh dengan kegiatan salah satu guru terbaik kita yang lolos pada angkatan ke-7, yaitu Bapak Boslimi SPD-MPD. Dan saya secara penuh mendukung kegiatannya yang dilaksanakan baik di komunitas maupun di sekolah. Dan pada kesempatan ini saya sangat merasa banyak ada kekurangan-kekurangan di sekolah kita, bisa kita memenuhi nanti, tapi saya kan bendahara Pak ya. Nah, bendahara tidak ada, alangkah baiknya ketiga bendahara ada, karena segala kekurangan-kekurangan mengenai prasarana yang ada di sekolah kita bisa sampaikan ke bendahara agar dia bisa memberikan fasilitas yang kita butuhkan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bonehau yang telah memberikan sepatah dua kata di dalam kegiatan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, baik, sebelum kita melanjutkan ke diskusi, saya akan sedikit memberikan sebuah gambaran ataupun penjelasan materi tentang apa yang akan kita diskusikan sebentar. Baik, sebelum lebih lanjut, ini ada istilah ekosistem sekolah. Kalau di dalam pelajaran biologi, Pak Wawan tahu apa itu ekosistem.
di lingkungan sekolah kita pun ada namanya ekosistem sekolah. Apa itu ekosistem sekolah? Jadi ekosistem sekolah itu adalah sebuah lingkungan yang terdiri dari manusia. Manusia itu adalah kepala sekolah, guru, murid atau siswa, dan pegawai sekolah. Dan berbagai elemen fisik seperti gedung, taman, lapangan, dan fasilitas lainnya. Itu yang kita perlu pahami. Yang pertama. Berikut, di dalam lingkungan sekolah ini kita terdapat dua komponen. Yang pertama itu ada namanya komponen biotik atau komponen yang hidup, ya. Dan ada namanya komponen abiotik atau komponen tak hidup. Ya, komponen biotik itu terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, kemudian ada pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Itulah faktor atau komponen biotiknya. Lalu kemudian komponen abiotik atau tak hidup, yaitu ada keuangan, kemudian infrastruktur atau sarana dan prasarana, ya seperti gedung, ruang kelas, gedung laboratorium, dan semuanya yang benda-benda tak hidup seperti itu. Nah, kedua faktor biotik dan abiotik ini saling ketergantungan. Tidak mungkin kalau abiotik tidak tersedia atau faktor abiotik tidak tersedia, maka bagaimana kita bisa melakukan segala aktivitas kita kalau itu tidak tersedia? Atau sebaliknya, semua sarana dan prasarana lengkap, tetapi sumber daya manusianya tidak ada, maka itu pun tidak bisa terlaksana. Jadi keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Itulah namanya ekosistem sekolah. Berikut, di dalam memandang aset atau sumber daya di sekolah kita ada dua pendekatan yang kadang-kadang kita pakai. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan deficit based thinking. Kemudian ada yang kedua, yaitu pendekatan berbasis kekuatan atau asset based thinking. Nah, apa itu pendekatan berbasis kekurangan? Nah, pendekatan berbasis kekurangan ini atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Nah, segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang. Kita tidak punya dana, kita tidak punya sarana dan prasarana untuk itu. Nah, ini yang kadang-kala terjadi di sekolah pada umumnya, khususnya di sekolah kita juga, sehingga program atau kegiatan ini tidak bisa terlaksana. Nah, karena kita menggunakan pendekatan berbasis kekurangan. Lalu yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan. Nah, apa itu pendekatan berbasis kekuatan? Yaitu merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi kita selalu berpikir positif bahwa segala sesuatu kita yakin bahwa apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan, kita yakin kita bisa menggolkan, kita bisa melaksanakan dan mensukseskan itu karena kita selalu berpikir dengan positif. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, lalu apa? Di sini saya memberikan sebuah perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan ini di slide berikutnya. Ini. Jadi kalau pendekatan berbasis kekurangan, yaitu kita fokus pada masalah dan isu. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan itu fokus pada aset dan kekuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk berbasis kekurangan, kita berkutat pada masalah utama. Sedangkan pada berbasis kekuatan, kita membayangkan masa depan. Perbedaannya. Lalu yang berikut, ketiga, pendekatan berbasis kekurangan itu kita mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya pada apa yang kurang. Nah, itu. Karena pendekatan berbasis kekuatan yaitu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Lalu yang keempat, kalau pada berbasis kekurangan kita fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain seperti itu. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan yaitu kita akan mengorganisasikan kompetensi yang telah diraih dan sumber daya, aset dan kekuatan. Dan yang kelima, perbedaannya kalau pada berbasis kekurangan yaitu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pada berbasis kekuatan kita akan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki. Nah, ini sangat-sangat beda jauh kekurangannya. Dan saya berharap kita berada pada untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita berada pada pendekatan berbasis kekuatan. Kita tidak lagi menggunakan pendekatan berbasis kekurangan. Nah, itu Bapak Ibu.
Selanjutnya, ada 7 aset sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang mungkin kita berpikir bahwa aset itu hanya berfokus atau berputar pada sarana-prasarana ya Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali aset yang kita bisa gunakan untuk kita pakai menyukseskan atau melaksanakan segala kegiatan atau program untuk mendukung kegiatan sekolah kita. Ada 7 aset atau modal di sini. Yang pertama itu modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Nah, sedikit saya akan jelaskan apa itu modal manusia. Jadi modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya adalah para guru, tentunya kepala sekolah, anakku, siswa-siswi. Kemudian investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang. Lalu yang kedua adalah modal sosial. Seperti apa itu modal sosial? Yaitu norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas dan masyarakat. Jadi bagaimana kita berhubungan di dalamnya, hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Bagaimana kehidupan sosial di dalam lingkungan sekolah itu. Kemudian modal fisik itu adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, kemudian ada laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian modal lingkungan atau alam, yaitu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam sebuah komunitas. Kemudian ada modal agama atau budaya, yaitu upaya pemberian bantuan, empati dan perhatian, kasih sayang dan unsur dari kebijakan praktis, dorongan utama pada kegiatan pelayanan. Kemudian termasuk juga kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan budaya, seni dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu. Nah sekarang dari ketujuh aset tadi, saatnya kita akan melakukan identifikasi Bapak Ibu. Ini yang tujuan utama kita pada saat ini. Kita akan mengidentifikasi sumber daya atau modal yang kita miliki, yang sekolah kita miliki, yang selama ini kita tidak tahu sebenarnya bahwa kita punya banyak hal yang kita bisa gunakan untuk mendukung segala kegiatan atau program di sekolah kita. Jadi kita akan diskusi Bapak Ibu, silakan kita akan berpendapat, anak-anak juga silakan berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ya, kita let's have a discussion. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Oke. Ibu Risma sudah ada di samping saya sebagai penulis yang akan menulis segala hasil kita pada diskusi kali ini. Nah, atau mungkin sebelumnya ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan dulu? Atau kita langsung masuk diskusi ya? Langsung ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kita santai saja, kita berdiskusi karena sekolah ini adalah sekolah dalam milik kita bersama. Untuk kita akan bersama-sama mencari, mengidentifikasi apa-apa yang ada di sekolah kita yang kita bisa gunakan untuk melangsungkan segala kegiatan di sekolah. Ya, kita yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia tentunya ini berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, betul. Ya. Jadi yang pertama tentunya adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sekarang di sekolah kita perlu bangga Bapak Ibu sekalian. Di sekolah kita sudah ada 1 orang guru pengajar praktik dan juga 1 orang guru calon guru penggerak, adalah saya sendiri. Bisa ditulis itu ini adalah modal kita, modal manusia yang ada di sekolah kita. Ini yang bisa diharapkan mampu berinovasi, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik untuk memajukan sekolah kita. Nah, apa lagi kira-kira modal manusia yang ada di sekolah kita selain 2 yang saya sampaikan tadi? Murid. Ya, siswanya murid ya, atau siswa. Kalau di SMA mungkin siswa itu datang siswa ya. Jadi saya percaya bahwa siswa yang memiliki semangat yang tinggi, kemudian untuk berprestasi, nah itu juga menunjang segala kegiatan pembelajaran di sekolah kita ke arah yang lebih baik tentunya. Bisa ditulis ya Bu. Kemudian apa lagi? Wali murid mungkin ya? Ya wali murid
Ya, wali murid di sini mungkin mereka mendukung, sangat mendukung segala kegiatan. Betul. Wali murid ya, ketua komite, betul. Ketua komite, wali murid, siapa lagi Bapak Ibu? Yang bisa mendukung segala kegiatan kita, itu adalah modal manusia yang kita miliki di sekolah ini. Ya, sekiranya cukup ya. Ya, pegawai betul, pegawai, staf yang sekira mereka juga adalah kompetensi bidangnya masing-masing. Bisa ditulis ya supaya bisa masukkan ke sini. Apalagi Bapak Ibu modal manusia yang kita cukup. Orang tua siswa yang sudah Wali sudah ada. Oke, modal manusia. Nah, kalau sudah modal manusia, kita akan ke modal sosial. Nah, yang kedua modal sosial. Nah, modal sosial ini berhubungan dengan hubungan kita, hubungan baik antara guru dengan guru. Dan ini adalah modal. Sekira selama ini kita tidak pasti ada akan kelas, tapi itu tidak menghalangi hubungan baik kita. Jadi intinya bahwa hubungan antara guru yang satu dengan guru yang lain terjalin dengan baik ya, ada kerjasama yang baik, itu modal kita. Ada keluarga yang sangat baik intinya ya, ada keluarga yang sangat baik antara sesama guru, saling mendukung dan bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan baik. Meskipun beda keyakinan. Ya, bisa. Artinya walaupun terdiri dari suku berbeda, ras, suku agama. ada ciri-ciri bisa ras. Oke, baik. Apa lagi kira-kira yang berhubungan dengan sosial? Kalau ini kepengurusan komite sekolah ya. Hubungan antar warga sekolah betul yang baik. Jadi tidak hanya melulu guru dengan guru ya, betul. Dengan staf dan pegawai tentunya. Jadi hubungan antara warga sekolah yang baik ya, nanti kita akan perbaiki redaksinya seperti apa. Kemudian apa lagi? Hubungan sosial ya, hubungan kita dengan masyarakat kan sudah tadi ya. Oke, sekira cukup untuk hubungan sosial yang terjadi di sekolah kita. Umpan balik dari siswa ke guru. Hubungan warga sekira itu maksud dari warga sekolah ya? Sudah masuk warga sekolah ya? Semua warga sekolah antar guru, staf, betul. Ya, itu terjadi dengan baik selama ini ya. Oke, itu adalah satu modal sosial yang kita miliki di sekolah kita. Berikut modal fisik. Nah, ini modal fisik ini. Modal fisik ini adalah sarana prasarana infrastruktur yang ada di lingkungan sekolah kita yang kita miliki. Apa saja Bapak Ibu? Ruang kelas yang cukup, yang lengkap ya, cukup. Bisa tulis satu ruang kelas yang lengkap sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang ada. Itu ada tersedia. Apalagi Bapak Ibu? Gedung-gedung seperti apa? Tentunya ada laboratorium biologi, kimia, fisika, kita lengkap ya. Laboratorium komputer, perpustakaan, halaman sekolah betul. Halaman sekolah termasuk yang luas ya. Kantin betul, kantin itu ada fasilitas kita. Apa lagi Bapak Ibu? Ruang UKS ada kan? UKS, ruang OSIS itu lengkap, bisa diinfo ya. Mari Pak, silakan. Aula sekolah, itu fasilitas fisik kita yang kita miliki. Apa lagi Bapak Ibu? Asrama betul, ada asrama. Perumahan guru. Apa lagi Bu? Sisa kantin yang tidak ada yang tidak jelas. Iya, kantin yang perlu perjelasin. Oke. Ya nanti kami buka. Bisa kami mendaftarkan amat. Baik. Ke depan kita akan bicarakan. Kantin ada tapi mungkin belum terlalu terurus. Ya, belum terlalu jelas. Oke. Baik, kita lanjut. Apa lagi kira-kira? Halaman sekolah tadi ya, maksudnya sudah tulis halaman sekolah yang luas. Apa? Belum ada. Koperasi. Oh, ini diusulkan, tapi jangan diusulkan, kita belum punya ya. Koperasi sekolah terus ke depan supaya kita punya juga koperasi sekolah. Untuk modal fisik, kira-kira masih ada? Pak Bendara sudah hadir? Kira-kira? Modal fisik kan gedung, sudah masuk. musola yang belum ada, betul. Nah,
musola. Tapi tidak dimanfaatkan yang sudah dipakai sekarang. Ya ini ke depan dari tugas kita supaya ada ruang musola untuk kegiatan Bapak Ibu. Mungkin juga kalau di sini kan ada dua agama, berbeda agama, ada beberapa agama itu. Mungkin kalau kita menyediakan musola, mungkin juga bagus ada tempat. Ada kegiatan sekretariat. Kalau ada bisa juga guru agama Kristen. Supaya dibentuk persekutuan persekutuan siswa Kristen bisa ada sekretariatnya. Ya segera. Ya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita ke depan supaya kita bisa siapkan. Nah sekira berarti cukup Bapak Ibu, cukup ya. Nah sekarang kita masuk dalam modal lapangan olahraga ya. Halaman sekolah. Lapangan kita belum ya. Baik. Bisa tambahan. Ya, sekarang modal politik. Modal politik ini yang seperti saya katakan tadi adalah bagaimana kita bekerjasama dengan pihak-pihak luar, pemangku kebijakan seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan mungkin anggota dewan yang ada di zona kita untuk bisa bekerjasama dengan mereka. Bagaimana supaya mendukung segala program kegiatan termasuk ke polsek. Ya, untuk mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah. Ya, jadi mungkin yang kita miliki yang pertama kita miliki adalah kita sudah memiliki MOU ya, nota kesepahaman ya, atas kerjasama dengan pertama puskesmas ya sudah ada. Jadi setiap bulan mereka setiap bulan mereka akan datang ke sekolah kita untuk mengontrol kesehatan, berikan vitamin A, tambah darah dan sebagainya, itu sudah berjalan dengan baik. Itu yang kita sudah miliki, Bapak Ibu. Apa yang kita sudah miliki lagi? Hubungan dengan kepolisian. Hubungan dengan pihak kepolisian, pihak polsek ya, tentunya ya, polsek saya. Ya, pihak polsek terkait dengan keamanan dan kegiatan-kegiatan yang biasanya kegiatan kita sudah berjalin. Ya. Segera sudah baik ya. Nah, apalagi pihak pemerintah terkait dengan menggunakan fasilitas di kecamatan. Sekiranya ini juga perlu kita tingkatkan. Kita bisa mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak kecamatan. Selama ini memang mungkin kita tidak kurang mengadakan menjadi hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Seharusnya ini yang kita laksanakan. Mengadakan hubungan kerjasama dengan mereka, pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan 17 untuk Paskibraka. Iya, Paskibraka. Selama ini sudah terjalin ya. Ya, betul. Lokasi sekolah yang luas ya kita bisa gunakan. Lokasi sekolah yang luas yang kita bisa gunakan untuk berkebun. Dan ini adalah salah satu sumber keuangan yang bisa dipakai. Ini bisa dimanfaatkan lokasi sekolah. Jadi tidak perlu dana bos yang kita pakai sebenarnya. Jadi bisa banyak sumber daya alam ini kita bisa gunakan Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul mau berpikir untuk kemajuan sekolah kita bisa berdayakan lokasi yang ada di sekolah kita untuk mencari sumber keuangan yang lain selain dana bos. Apalagi modal lingkungan atau alam, suplai air yang ada air bersih ya, yang bagus ya, itu juga adalah salah satu. Kemudian apa lagi? Kebun sekolah. Ya kita memiliki sekolah yang memiliki cukup luasnya untuk bisa berkebun dengan berbagai jenis tanaman, tumbuhan yang bermanfaat ya. Sekolah ikan. Kemudian juga sekolah kita ini adalah termasuk sekolah yang strategis Bapak Ibu, karena kita berada di pinggir jalan. Ini adalah salah satu modal juga yang kita miliki. Akses yang baik, transportasi yang baik, karena kita berada di pinggir jalan. Bisa ditulis ya. Sekolah yang strategis karena kita berada alam atau lingkungan cukup. Kemudian kita masuk di poin ke-6 yaitu modal lingkungan atau modal politik. Tadi ini modal agama atau budaya. Ya, modal agama atau budaya. Ya. Modal agama atau budaya ini di poin ke-7 saya. Atau kita dulu ke modal finansial ya Bapak Ibu ya, sebelum ke modal agama atau budaya. Kita ke modal finansial. Modal finansial.
Nah, modal finansial ini adalah segala dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah sekolah kita yang dapat kita gunakan untuk membiayai segala proses pembangunan dan kegiatan di sekolah kita. Nah, apa saja kita miliki tentunya adalah dana BOS ya. Itu kita miliki yang pertama. Dana BOS sebagai sumber pembiayaan segala bentuk kegiatan personal di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah dana komite. Dana komite juga kita punya. Ini juga bisa untuk membantu segala program atau kegiatan untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah kita. Apalagi yang kita miliki, sumber dana yang kita miliki? Ini saja 2 ya. Nah sekarang ke depan kita bisa cari lagi sumber dana yang lain. Seperti tadi kita punya modal lingkungan alam yang bagus. Arisan termasuk ya. Tapi itu untuk kepentingan diri sendiri. Kan ada finansialnya untuk konsumsi. Sekiranya itu untuk kepentingan diri sendiri. Rasa 2 juga. Ya kira cukup 2 ya. Dan ini kita sangat kurang di sini Bapak Ibu. Kita bisa sebenarnya seperti program kita pada pertemuan yang lalu di ruang OSIS kalau tidak salah, bahwa kita akan rencananya ke depannya kita akan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti untuk umat Kristiani itu ibadah bersama pada setiap hari Jumat. Kemudian untuk umat Muslim mengadakan pengajian Pak ya, pengajian. Nah ini kita bisa laksanakan Bapak Ibu supaya betul-betul keagamaan di sekolah kita itu kental. Kalau di kota-kota itu mereka sangat kental dengan keagamaan mereka. Mari kita juga laksanakan ini karena modal utama tentunya semua kita, apalagi murid adalah bagaimana supaya nilai-nilai keagamaan itu melekat pada diri mereka. Itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap kedepannya kita bisa melakukan ini kegiatan di sekolah kita yaitu pada hari Jumat sepulang sekolah untuk umat Kristiani baik guru maupun murid maupun siswa untuk melaksanakan ibadah bersama, sedangkan yang umat Muslim berkumpul bersama juga untuk melaksanakan kegiatan seperti pengajian atau seperti apa ya. Ke depannya kita bisa lakukan. Masih ada kira-kira tentang budaya seperti apa yang kita miliki di sekolah kita? Ya di sekolah kita menerapkan budaya 5S. Ya, apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan dan santunnya. Ya, itu ya tentunya di sekolah kita sudah menerapkan itu. Khususnya dengan siswa, mereka ketemu dengan guru-guru, tentunya 5S ini harus dilaksanakan ya. Itu budaya yang ada di sekolah kita. Budaya gotong royong yang melekat juga di sekolah kita. Apalagi Bapak Ibu? Ya, termasuk 5S ya. 5S itu apa 5S? Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Kerjasama dan berkolaborasi, dan kepada siswa-siswi yang cantik-cantik dan ganteng juga yang bisa hadir pada pagi hari ini, terima kasih banyak. Juga tadi kepada pegawai, staf yang selalu mendukung kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan pagi hari ini boleh bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita sekalian, secara khusus buat sekolah kita, kemajuan sekolah kita, supaya sekolah kita ini ke depan lebih maju, lebih bermartabat, dan terus kita menjaga keutuhan, kelestarian, dan kemudian sekolah kita tetap ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini modul 3.2 pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan kita sudah mengidentifikasi sumber daya atau aset atau modal yang ada di lingkungan sekolah kita. Semoga apa yang kita sudah bahas boleh bermanfaat bagi untuk mendukung segala proses atau kegiatan kelancaran kegiatan yang ada di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, dan saya akhiri dengan ucapan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.